Shalom adik-adik. Shalom, Ci. Shalom, Ci. Kak Sasa. Shalom. Kayaknya kakak belum dengar semuanya bilang shalom. Shalom semuanya. Shalom, Kak Samsa. Halo. Sudah pada mandi? Sudah pintar? Sudah pada makan? Nanti makannya setelah ibadah ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Hari ini temanya trust the process. Jadi kita harus percaya setiap prosesnya Tuhan ya. Nah, adik-adik, setiap pujian dan penyembahan nanti ada gayanya, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yang siap puji nama Tuhan, katakan yeay. Yeay. Yes. Kalau Kak Sasa nanya apa kabarnya hari ini, adik-adik bilangnya dahsyat, 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 luar biasa. Oke, dahsyatnya 3 kali ya. Kak Sasa tanya lagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, 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 luar biasa. Malam semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, 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 luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mungkin adik-adik ada yang kurang sehat, tapi tidak mengurangi adik-adik untuk memuji nama Tuhan ya. Kita tetap mau semangat memuji nama Tuhan, oke? Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan, akan dipimpin oleh Kak Silvi. Silakan Kak Silvi. Iya, adik-adik. Malah kakak nggak kelihatan. Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk ibadah gereja anak, walaupun lewat lewat Zoom, tapi semangat dan riang, nggak mengurangi ya adik-adik ya. Kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau naikkan satu lagu. Mungkin ini lagunya baru untuk adik-adik. Liriknya bilang, Bapakku yang baik, kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Jadi, Tuhan Yesus tuh baik banget sama adik-adik, dalam hidup kakak, Kak Sansan, Kak Silvi, Kak Gideon. Tuhan tuh sangat baik, walaupun akhir-akhir ini prosesnya nggak enak adik-adik. Kita harus mengalami pandemi, pakai masker di rumah, tapi kita harus percaya sama prosesnya Tuhan. Oke adik-adik? Oke. Nah, sungguh mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau naikkan lagu ini. Bapakku yang baik, kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang Bapakku yang baik, kau tahu yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yuk adik-adik, lebih sungguh lagi. Katakan Bapakku yang baik. Adik-adik boleh tutup matanya kalau udah tahu lagunya. Bapakku
aku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku Kata-kata pernah berakhir. tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesus. Yesusku, Kau segalanya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Kami sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangannya. Adik-adik mengasihi Tuhan. Mari adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pimpin dalam keadaan yang baik. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami juga mau memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Let's get family, are you ready? Yes, we are ready. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau girangkan hati Tuhan, kita mau pecah, kita mau lihat kalau Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan kita, ikutin kakak ya. Yuk. Istimewa adik-adik. Yuk kita mau sambung pujian kita katakan aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Katakan aku istimewa. Sebab kau puji, bukan
sebelum uji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa. Aku mau dengar suara adik yang keras. Bilang aku istimewa. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Aku istimewa. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk yang manis. Sekarang kita mau dengarkan pengumuman dulu. Kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang kita siapin hati kita ya. Kita mau naikkan lagu Hanya Yesus yang kita andalkan. Hanya Yesus yang kita harapkan saat ini. Jadi nanti firman Tuhan ditaburkan, adik-adik boleh simpan di dalam hati, di dalam pikiran adik-adik. Jadi akan berbuah-buah lebat dari adik-adik kecil sampai hingga dewasa nanti. Hanya Yesus yang adik-adik andalkan.
lipat tangannya, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh, nanti Kak Samson akan pimpin dalam doa. Mari adik-adik kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikuti Kak Sansan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, kiranya berkenan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, urapilah telinga kami, urapilah hati kami, urapilah pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan apa yang akan disampaikan untuk kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi mengerti, kami mau lebih lagi mengenal kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan Amin. amin. Yuk, mari adik-adik, kita akan dengarkan pengumuman duduk yang manis. Nanti Kak Giovanni akan membawakan pengumuman untuk minggu depan. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Kak Giovanni, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan buka ruang kesaksian buat adik-adik yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, atau ayat hafalan, atau juga persembahan pujian, boleh langsung di Zoom ini. Apakah ada yang mau kesaksian? Oke, kalau nggak ada, Kak Giovanni akan bawakan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, nah, minggu depan, tanggal 27 Februari 2022, kita akan kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema The Perfect Love. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Silvi. Berikutnya, nah untuk adik-adik yang masih ingin memberikan kesaksian, ayat hafalan, ataupun persembahan pujian, nanti bisa dilakukan secara live di ibadah Zoom ini ya. Dan untuk adik-adik yang perlu dukungan dalam doa, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan ataupun Kak Silvi di nomor yang ada di layar. Jadi buat yang belum screenshot atau belum catat nomornya, boleh di screenshot ya. Selanjutnya, nah adik-adik kita mau untuk terus doa dan puasa buat Indonesia, buat Jakarta, keluarga kita, dan juga untuk gereja kita. Puasanya ini dilakukan setiap hari Kamis ya adik-adik, mulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Nah, berikutnya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, dan untuk adik-adik yang mungkin rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan ke papa, mama, atau kakak adik-adik untuk memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Jadi, ini juga boleh di-screenshot ya adik-adik. Nah, berikutnya, seperti yang sudah diinformasikan minggu lalu, buat adik-adik yang mau ikut vaksinasi di gereja, baik untuk dosis pertama ataupun kedua, dan juga untuk kakak-kakak PGA yang mau ikut vaksin booster di gereja, masih bisa ya sampai tanggal 26 Februari 2022 nanti, di jam 9 pagi sampai jam 1 siang di GPDI Sahabat Allah. Nah, selain vaksinasi, di masa pandemi ini, kita juga mau nih untuk selalu patuhi 5M. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Kita juga mau untuk makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan juga istirahat yang cukup.
Jangan lupa juga kita mau untuk tetap selalu berdoa ya adik-adik. Oke, berikutnya. Kita mau sama-sama untuk terus rajin berdoa buat keluarga kita, teman-teman kita, buat Indonesia, dan juga Jakarta. Selain itu, kita juga mau untuk tetap rajin baca Alkitab, khususnya adik-adik bisa baca di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Selanjutnya, Kak Giovanni kembalikan ke Kak Sansan. Oke adik-adik, yang mengerti pengumumannya katakan yes. Yes. Satu orang? Oke, terima kasih buat adik-adik sudah mengerti, sudah menyimak dengan baik setiap pengumuman yang dibagikan pada setiap minggunya. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, buka hati adik-adik ya untuk menerima firman Tuhan dan buka telinga adik-adik apa yang akan disampaikan pada hari ini. Ya, kakak mau lihat semuanya duduk yang manis, tidak ada yang buka audio, tidak ada yang, kecuali kalau kakaknya nanya kepada adik-adik, baru adik-adik boleh buka audio. Tapi hari ini, tolong semuanya dimatikan audionya, dibuka kameranya, mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Tante Ina. Apa sih yang mau disampaikan pada hari ini? Oke, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Boleh, silakan Kak. Kita tunggu sebentar ya adik-adik ya. Nanti kita akan disampaikan hari ini oleh Tante Ina. Hari ini temanya percaya kepada proses. Proses itu apa sih? Ya, setiap kehidupan kita mengalami proses yang Tuhan berikan buat kita. Ya, adik-adik. Shalom adik-adik. Terima kasih sekali buat kakak Kids GPDI Sahabat Allah yang sudah mempercayakan Tante untuk membawakan firman Tuhan bagi adik-adik siang ini. Siang hari ini Tante Ina pengen membawakan sesuatu kisah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Judul firman Tuhannya itu ada di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nanti adik-adik boleh baca ya, kalau sudah selesai ibadah, adik-adik boleh baca kisah seluruhnya. Itu mengenai pencobaan di padang gurun. Nah mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa sih pencobaan? Nah, pencobaan itu artinya adalah ujian, masalah, bisa juga itu godaan atau bujukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah mungkin adik-adik juga tanya, kan tadi pencobaan di padang gurun. Padang gurun itu apa sih? Nah padang gurun itu, puji Tuhan beberapa tahun yang lalu Tante pernah waktu di Mesir, Tante diizinkan Tuhan juga untuk bisa melihat padang gurun. Nah padang gurun itu sejauh mata memandang itu cuma hamparan padang pasir. Nggak ada pohon, nggak ada air, dan kalau di sana itu sangat-sangat panas sekali, jadi keadaannya tidak enak sekali. Nah di dalam firman Tuhan ini mengenai pencobaan di padang gurun, satu kali Tuhan Yesus itu dibawa sama roh ke padang gurun. Dan kemudian di sana Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Luar biasa ya adik-adik ya. Kita kadang-kadang puasa 1 hari aja gak kuat. Apalagi 3 hari, apalagi di 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Dan kemudian setelah 40 hari puasa, maka laparlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berasa lapar karena Tuhan Yesus kan ini waktu datang ke dunia itu juga adalah manusia.
Jadi Tuhan Yesus juga merasakan lapar. Nah, ketika Tuhan Yesus lapar, maka datanglah si pencoba itu, yaitu siapa? Iblis. Ya, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat apa sih yang dicoba sama iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu iblis datang, iblis ngomong gini. Itu ada di ayat ke-3, dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, iblis tahu kalau Tuhan Yesus sedang lapar. Itu sebabnya iblis mencobai Tuhan Yesus. Dikatakan kalau bisa perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus bisa? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa. Sangat mudah, sangat gampang bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mengikuti kemauan iblis. Dan Tuhan Yesus menjawab begini di ayat yang keempat. Ada tertulis ini maksudnya berdasarkan firman, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi iblis berusaha mencobai Tuhan Yesus, tapi tidak mempan ya. Nah, mungkin adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, sekarang ini kan karena masa pandemi, mungkin ada orang tua yang juga dalam kesulitan ekonomi, dan mungkin adik-adik dalam kehidupan sehari-hari juga sekarang makannya mungkin tidak bisa makan yang enak-enak, mungkin makanan hari-hari makan Indomie, atau mungkin ada tahu, ada tempe, nggak bisa makan yang enak-enak gitu ya, karena sekarang ini masa pandemi dan keterbatasan orang tua dalam masalah ekonomi. Nah, mungkin iblis menggoda. Nah, iblis itu kalau menggoda itu di mana? Di pikiran kita. Nah, iblis menggoda gini, lah anak Tuhan kok makannya cuma begitu, anak Tuhan kok nggak diberkati, kamu rajin ibadah makanya cuma kayak begitu. Nah, kalau ketika menyerang pikiran seperti itu, iblis menggoda di pikiran kita seperti itu. Nah, adik-adik seperti tadi Tuhan Yesus, kita mesti lawan. Jangan adik-adik gini, iya, ngapain saya jadi anak Tuhan ya, ngapain rajin-rajin ibadah ya, makanannya aja cuma begini. Jangan. Adik-adik mesti ingat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senantiasa. Maka Tante yakin ketika kita mengucap syukur, kita akan menjadi sukacita dan Tuhan nantinya juga pasti akan memberkati dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau ada godaan seperti itu adik-adik jangan tambah ngomel, tambah ngeluh, tapi kita harus lawan dengan firman Tuhan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, karena nggak mempan, maka iblis itu membawa Tuhan Yesus ke bubungan di atas di bait Allah, di tempat yang agak tinggi. Iblis coba menggoda lagi sama Tuhan Yesus. Dia katakan begini, itu di ayat ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, iblis ini menggoda, ini ujian iman. Iblis pakai firman juga loh ternyata ya adik-adik ya. Jadi iblis itu kadang-kadang seperti pakai firman tapi dia sebetulnya mau memutarbalikkan firman karena ingin melemahkan iman. Tapi puji Tuhan enggak mempan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus katakan begini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi godaan iblis, cobaan iblis tidak mempan lagi sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, mungkin dalam kehidupan juga adik-adik ada yang saat ini mengalami lagi sakit, atau mungkin ada orang tua, ada keluarga yang lagi sakit, sudah berdoa tapi belum sembuh-sembuh. Mungkin si penggoda itu, si iblis itu datang mencobai kita. Mencobanya di mana? Sekali lagi Tante katakan, iblis itu mencoba di pikiran kita. Dia berusaha menyerang pikiran kita. Mungkin di pikiran kita begini, ngapain? Sudah berdoa, sudah rajin ibadah, enggak sembuh-sembuh juga. Memang kamu berdoa Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus enggak bakalan dengar. Nah,
Mungkin ada godaan di pikiran kita seperti itu. Nah, kalau adik-adik mengalami seperti itu, adik-adik jangan putus asa atau jangan malah lemah imannya. Malah iya ya, ngapain ya sudah lama berdoa sakit saya nggak sembuh-sembuh. Tapi adik-adik sekali lagi harus lawan dengan firman Tuhan. Adik-adik ingat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa dan penderitaan kita. Dan kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita pasti sembuh. Itu sebabnya kita harus tetap percaya, kita tetap harus sabar, dan kita harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan menolong dalam kehidupan kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu ujian yang kedua. Dan kemudian karena gak mempan juga, iblis pengen lagi menggoda Tuhan Yesus. Sekali ini iblis membawa Tuhan Yesus ke atas tempat gunung yang sangat tinggi. Dan kemudian memamerkan keindahan dunia. Tuh, bagus-bagus kan? Coba lihat di bawah, bagus-bagus semua. Padahal kalau kita pikirkan, itu semua kan milik Tuhan. Memang Tuhan iblis ini sombong gitu ya. Iblis ini suka belagu gitu ya. Nah, iblis ini ngomong sama Tuhan Yesus begini. Ketika dia membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, terus liatin semua kemegahan, kemewahan dunia. Iblis ngomong begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, Tuhan Yesus lawan dengan apa? Tuhan Yesus katakan gini, karena Tuhan Yesus sudah kesel sama iblis. Dia katakan begini, di ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Karena sudah 3 kali gak mempan dan diusir lagi sama Tuhan Yesus, maka dikatakan iblis pergi meninggalkan Tuhan ya. Nah, kalau adik-adik di dalam kehidupan juga mungkin mengalami cobaan sama seperti yang dialami Tuhan Yesus. Contohnya misalnya begini, adik-adik ini kan rajin ibadah, setia membaca firman. Nah, kemudian mungkin ada orang tua yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian orang tua nawarin gini, nak, dek, misalnya gitu ya, sudah kalau kamu nggak beribadah, kita jalan-jalan aja yuk, nanti mama beliin HP baru, HP yang bagus, HP yang canggih, sudah nggak usah beribadah, ayo kita jalan-jalan, kita pergi. Ya kalau adik-adik ngadepi cobaan begitu gimana? Mungkin adik-adik bimbang ya, aduh iya juga ya, HP-nya bagus, HP saya sudah jelek nih, HP saya udah mesti diganti, mama mau beliin HP baru. Tapi saya nggak boleh beribadah, tapi saya diajak jalan-jalan, padahal ini mau jam ibadah. Nah adik-adik bagaimana? Nah, adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, jangan tergoda dengan cobaan dari iblis. Adik-adik harus tetap mantap di dalam Tuhan ya. Adik-adik harus tetap ngomong sama mama, maaf ma, hari ini aku harus ibadah dulu ya ma ya, aku harus tetap ibadah. Ya, jadi tante yakin dan percaya ketika adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan, hati adik-adik tetap kepada Tuhan, maka adik-adik akan sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan adik-adik kita mesti tahu bahwa pencobaan itu kenapa Tuhan izinkan terjadi? Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi karena terkadang Tuhan ingin menguji hati adik-adik semua. Apakah hati adik-adik sungguh mengasihi Tuhan apa enggak? Atau kalau cuma senang, lagi senang adik-adik mau beribadah kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Tapi kalau lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak cobaan, adik-adik meninggalkan Tuhan. Tapi kalau hati kita tetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan sangat senang dan kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ada 3 hal yang Tante ingin sampaikan bagaimana kita bisa menang dari pencobaan. Karena Tante rindu adik-adik di Blessed Kids menjadi adik-adik yang kuat di dalam Tuhan, yang kokoh di dalam Tuhan sehingga boleh menang dalam pencobaan. Nah, ada 3 hal yang Tante ingin sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan. Kita harus percaya seperti Yesus sudah menang menghadapi pencobaan, kita anak-anaknya, kita juga pasti menang dalam pencobaan. Asalkan kita hidup dekat dengan Tuhan dan kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah
tadi Tante katakan iblis itu menyerang di pikiran kita. Jadi adik-adik kita harus isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan isi pikiran adik-adik dengan ngomel, dengan mengeluh, dengan hal-hal yang negatif. Karena itu tempat mudah sekali iblis masuk dan menyerang pikiran kita, melemahkan iman kita ya. Jadi kita harus isi sekali lagi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita harus membaca firman Tuhan. Tante yakin bahwa setiap hari kan dari renungan, dari gereja ada dibagikan renungan untuk membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah kekuatan, firman Tuhan itu adalah senjata untuk melawan musuh. Karena tadi Tuhan Yesus pun ketika melawan iblis selalu bilang ada tertulis. Ada tertulis itu maksudnya berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita pakai firman Tuhan, pakai senjata, maka iblis itu akan lari dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi adik-adik, jangan lupa membaca firman setiap hari, karena itu menjadi kekuatan, itu menjadi senjata adik-adik dalam menghadapi penyerangan atau menghadapi cobaan dari iblis. Tante yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh menerapkan firman ini, maka adik-adik semua akan menjadi adik-adik yang luar biasa, yang tabah di dalam menjalani pencobaan dan akan keluar sebagai pemenang. Menjadi ayat hafalan kita hari ini dan juga ini ayat yang luar biasa, itu ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tante baca ya, 1 Korintus 10 ayat 13, atau kita baca bersama-sama ya, yuk 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi Tuhan kalau ngasih pencobaan sama kita, itu tidak akan melebihi kekuatan kita dan atau melebihi kemampuan kita. Tapi kita harus percaya bahwa dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi begitu adik-adik ya, kita tetap semangat, tetap setia beribadah, tetap setia membaca firman Tuhan. Tante yakin dan percaya adik-adik Blessed Kids akan menjadi adik-adik yang kuat, adik-adik yang tabah di dalam menghadapi pencobaan dan menjadi adik-adik yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tadi ada 3 hal yang disampaikan, apa saja? Apa saja? Baca firman. Jangan mengeluh, percaya, baca firman. Ya. Nah, seperti kehidupan kita saat ini, kita sedang diuji sama Tuhan. Pandemi kok belum kelar-kelar ya adik-adik ya. Tapi kiranya setiap ujian yang Tuhan berikan buat kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tidak mengeluh, kita mau semangat, kita mau tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Nah, sebelum Kakak melanjutkan berikutnya, kita mau coba angkat jempol dulu yuk buat Tante Ina. Kita mau ucapkan terima kasih Tante Ina atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, kita mau baca sama-sama juga yuk ayat hafalannya. Nah, tadi Kak Tante Ina sudah bacakan di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Tapi Kak Sansan singkatin dari 1 Korintus 10 ayat 13a yang Kak Sansan tandain merah. Oke, kita baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bab Allah Katamu. Sampai situ saja ya adik-adik ya. Sampai yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan memberikan kita proses, Tuhan memberikan kita ujian, tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Tapi kiranya setiap kita tetap setia, tetap taat, sampai akhir hayat hidup kita. Oke, sebelum kita lanjut, semuanya tutup matanya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yang rindu untuk didoakan, boleh? Ada? Kita mau berdoa bersama-sama ya, kiranya kita menjadi anak, kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Nanti kita akan berdoa, Kak Sasan akan berdoa, semuanya tutup matanya. Kak Sasan masih ada yang lihat, masih main sama adiknya, masih main sama kakaknya, masih belum sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, membuat kami untuk lebih lagi mengerti Tuhan, bahwa setiap pencobaan yang kami alami, Tuhan, yang Kau berikan buat kami tidak akan melebihi kekuatan kami, Tuhan. Kiranya kami mau menjadi anak yang percaya, kami menjadi anak yang tidak mengeluh, kami menjadi anak yang mau selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Bahkan kami mau menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya Tuhan firman yang dibagikan kami dapat merema dalam kehidupan kami, dan kami ingat kami lakukan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Tante Ina, Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau pakai dengan bijaksana Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa untuk menjadi alat kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, amin. Adik-adik, Kakak Sasan mau menginfokan, waktu minggu kita kehilangan satu guru gereja anak, yaitu Kak Susan. Waktu minggu lalu adalah pelayanan Kak Susan yang terakhir. Kita mungkin adik-adik ada yang sedih, ya pasti merasakan sedih gitu ya adik-adik ya. Kita nggak tahu sebegitu cepatnya Kak Susan meninggalkan kita gitu. Namun kita percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kehidupan Kak Susan dan buat kehidupan kita, dan setiap keteladanan yang Kak Susan sudah lakukan di gereja anak dapat menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. Nah, mungkin Kak Sansan mau nanya, apakah adik-adik di sini ada yang tidak tahu Kak Susan? Oh, tidak tahu Kak Susan ya. Oke. Mungkin karena di waktu di gereja Kak Susan ini lebih mengajar di Kampung Duri 1 ya. Jadi adik-adik ada yang belum mengenal Kak Susan dan ada yang belum tahu. Nah, saat ini Kakak akan dari gereja anak akan mempersembahkan sebuah video memoriam Kak Susan hari ini. Boleh silakan Kak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom.
demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ya adik-adik, yang tadi video tadi itu adalah Kasusan. Mungkin adik-adik ada yang belum mengenal. Jadi Kasusan minggu lalu adalah WL, dia main gitar di ibadah gereja anak. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik ada juga yang tahu yang waktu Natal kemarin Kasusan ikut kunjungan ke rumah adik-adik. Di sini mungkin ada ke rumah Candy, ke rumah Chelsea, ke Raymond dan Reinhard gitu ya. Jadi ada beberapa di daerah Serpong ikut kita kunjungan ke sana gitu. Jadi kita sama-sama kita kehilangan, baik kakak-kakak semua dan adik-adik juga, kita juga merasakan kehilangan Kasusan. Dan Kasusan juga bukan hanya melayani di tahun 2020, 2021 ataupun 2022, tapi Kasusan juga melayani dari Kasusan kecil pun Kasusan udah melayani. Jadi Kasusan ini juga anak sekolah minggunya Kasusan gitu. Jadi Kasusan kecil, Kasusan melayani, menjadi guru sekolah minggunya Kasansan gitu. Dan pada saat Kasansan dewasa, nah Kasansan juga belajar untuk melayani adik-adik semua. Nah, Kasusan adalah seorang guru, seorang ibu, seorang kakak, dan seorang sahabat yang setia dan taat. Sehingga Tuhan sayang sama kehidupannya, Tuhan memanggil kehidupannya, dan kita percaya setiap keteladanan, setiap sukacita, setiap nasihat, setiap semangat dan kebersamaan yang Kasusan berikan buat setiap kehidupan kita, ya, kita juga bisa lakukan juga, kita bisa melihat contoh dari Kasusan ya adik-adik ya, kita mau menjadi anak yang taat, anak yang setia di dalam Tuhan. Kasusan mengalami sakit, bukan hanya ini saja, tapi Kasusan sudah mengalami sakit dari Kasusan lupa dari tahun berapa. Namun setiap rasa sakitnya Kasusan tidak merasakannya. Kasusan tetap melayani, tetap mengajar karena pekerjaannya adalah guru, mengajar di sekolah. Mau sakit ataupun sehat, Kasusan tetap melayani Tuhan, tetap melayani adik-adik sampai saat ini, sampai Tuhan memanggil kehidupannya. Kita berdoa untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk suaminya, kiranya Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, dan kita juga berdoa, kiranya Tuhan Kasusan damai, sejahtera bersama Bapa di surga. Dan kita yang ada di sini, kita mau semangat, kita mau melayani Tuhan, kita mau taat, kita mau setia sampai akhir hayat hidup kita. Amin adik-adik. Amin. Ya, walaupun pandemi,
masih terus ada, tapi kiranya kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang setia di dalam Tuhan. Amin. 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 Saat Amin. ini kita akan tutup ya, kita akan tutup ibadah kita. Nanti Kak Hena akan berdoa untuk setiap kita, untuk doa tutup dan doa berkat. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyi satu lagu seperti lagu di video tadi, seperti wanita mengurapimu. Sampai akhir hayat kehidupan kita mau tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Mari adik-adik, dengan sungguh beri yang terbaik buat Tuhan. Dengan waktu yang ada, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi kita mau tetap melayani Tuhan, kita mau sungguh dengan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Katakan lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik banget. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia Maya. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Kakak mau lihat adik-adik sungguh menyanyikan lagu ini. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk tutup matanya, lipat tangannya. Nanti kita akan berdoa untuk Indonesia. Kita akan berdoa juga buat adik-adik yang kurang sehat. Kita akan berdoa juga untuk buat sekolah adik-adik dan buat keluarga adik-adik. Nanti saya serahkan kepada Kak Hena. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ina. Kita mau tutup matanya, lipat tangannya, nggak ada lagi yang main-main. Semuanya kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Mengenai firman-Mu, kami sudah diberkati untuk kami boleh mengalami proses. Biarlah setiap proses yang kami alami di dalam kehidupan kami, Tuhan, itu tidak akan membuat kami mundur daripada-Mu, Tuhan. Tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap berserah kepada-Mu dan mengandalkan Engkau, Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kami selalu bersyukur, kami selalu percaya bahwa Tuhan adalah setiap jawaban dari setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih biar Roh Kudus yang selalu menghiburkan kami,
di mana minggu yang lalu Tuhan kami telah kehilangan satu kakak yang terbaik untuk kasusan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Secara manusia kami merasakan kehilangan, tetapi kami percaya Tuhan mempunyai maksud yang indah, rencana yang indah untuk keluarga dan kami semua yang ditinggalkan Tuhan. Dan kami juga mau mengikuti teladan kasusan sampai masa akhirnya Tuhan. Dia tetap setia melayani Engkau. Dia tetap tidak pernah mengeluh apapun yang dia alami Tuhan. Dia tetap setia kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bukan kekuatan kami yang kami mampu Tuhan, tetapi Roh Kudus yang senantiasa memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami mungkin mengalami keadaan yang tidak enak badan, sakit Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan, sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala macam virus apapun Tuhan. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga keluarga Blessed Family Tuhan, untuk orang tua anak-anak kami Tuhan. Bila Tuhan berkati dengan yang berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada adik-adik kami yang bersekolah Tuhan secara online ataupun onsite Tuhan. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang daripada-Mu Tuhan, dan kami berdoa untuk adik-adik kami, biarlah anak-anak kami ini Tuhan tetap selalu mengandalkan Engkau, selalu bersuka cita dalam setiap kondisi apapun Tuhan. Roh Kudus yang memberikan roh sukacita, penghiburan, kekuatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami cinta bangsa kami, Kau berkati, Kau berikan hikmat, roh takut akan Engkau untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi, sampai pada terendah sekalipun Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GPDI Sahabat Allah, untuk Opa dan Oma. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu, biarlah Tuhan sampaikan melalui Opa dan Oma Tuhan. Kau juga memberikan, Kau berkati untuk keahlian sebagai kadep gereja anak Tuhan. Berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Kau berkati seluruh Blessed Family, PGA, PJGA Tuhan. Kiranya berkat yang daripada-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami siang hari ini, dan kami percaya hari-hari yang akan datang, kehidupan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita angkat tangan kita akan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati adik-adik semua. Karena itu, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai pada kesudahan zaman. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkati, katakan, amin. Amin. Amin adik-adik. Amin. Yuk kita boleh dibuka kameranya.